Di luar 7 benua yang telah ditetapkan, ternyata masih ada benua ke-8. Lokasinya ada di selatan bumi. Penasaran? Selama ini dalam pelajaran geografi kita diajarkan akan adanya 7 benua di bumi yang terdiri dari Amerika Selatan, Afrika, Antartika, Asia, Australia, Eropa, dan Amerika Utara. Tidak salah. Tapi para ahli geologi dunia telah menemukan keberadaan sebuah benua baru atau benua ke-8. Dari 7 daratan yang diakui sebagai benua, hanya Antartika dan Australia yang benar-benar terpisah dari benua-benua lainnya. Beberapa benua tidak secara jelas dianggap berdiri sendiri, tetapi sebagai daratan yang lebih kurang berbeda. Pada awalnya bumi, seluruh benua merupakan satu daratan yang amat luas, belum terbagi-bagi oleh pergeseran kerak bumi. Daratan tersebut disebut Pangea. Pada masa Mesozoikum terbagi atas 2 bagian besar, yaitu Gondwana di belahan bumi selatan dan Laurasia di belahan bumi utara. Seiring berjalannya waktu dan pergeseran tektonik, maka terciptalah bentuk seperti saat ini. Adalah Zealandia, benua ke-8 yang ada di sisi selatan bumi. Fakta itu pun pertama kali diungkapkan oleh para ahli geologi dunia sekitar 3 tahun lalu seperti tertulis dalam Forum Geologi Dunia Geosociety. Stephen Picker, seorang profesor ilmu bumi dan lingkungan di Queens College City University of New York, mengatakan bahwa Zealandia tenggelam pada zaman dinosaurus, tapi kemudian entah kenapa mulai meningkat sekitar 50 juta tahun yang lalu dan kemudian mulai tenggelam lagi. Zealandia termasuk Lord Howe atau dataran tinggi laut dalam saat ini. Sebagian besar adalah bagian dari Australia sampai 75 juta tahun yang lalu ketika ia mulai melepaskan diri dan pindah ke timur laut. Gerakan itu terhenti 53 juta tahun yang lalu. Tentu saja, setelah pembentukan 7 benua, bukan berarti bumi tidak mengalami perubahan, namun masih terus menggeliat. Contoh paling klasik adalah wilayah Great Rift Valley atau lembah celah besar yang telah mengalami perubahan signifikan, dan wilayah tersebut masih terus bergerak menjauh sehingga tidak tertutup kemungkinan akan membentuk benua baru suatu saat nanti. Tentu saja banyak orang yang langsung menganggapnya sebagai lempeng benua baru yang akan sepenuhnya terpisah di masa depan. Adapun mengenai kapan akan terpisah, untuk sementara masih belum dapat dipastikan. Bisa jadi masih sangat lama atau sebaliknya singkat, tetapi yang pasti memang sedang terjadi pergerakan pada lempeng bumi. Setelah pembentukan 7 benua yang stabil, para ilmuwan kembali mengemukakan pembentukan benua baru. Benua ke-8. Majalah Nature News pernah memicu diskusi sengit di kalangan ilmuwan karena jika didefinisikan benua ke-8 ini akan membuat geger di seluruh dunia. Namun penemuan benua baru ini dikemukakan oleh sejumlah ilmuwan dan diterbitkan oleh 11 ilmuwan di Geological Society of America atau Masyarakat Geologi Amerika. Anggapan benua baru ke-8 di dunia ini seketika membuat heboh publik. Apakah geografi kita akan berubah lagi? Kebetulan benua ke-8 yang disebutkan oleh 11 ilmuwan ini memenuhi 4 faktor paling dasar. Termasuk variasi jenis batuan yang selalu disebutkan, kuncinya adalah elevasinya lebih tinggi daripada kerak samudra. Jadi para ilmuwan berpikir bahwa itu adalah sebuah benua, dan satu poin penting lainnya adalah benua ini tidak seperti yang kita lihat sekarang berada di permukaan bumi. Sebagian besar wilayahnya berada di bawah lautan, jadi itu adalah benua yang terendam. Bagaimana kondisinya? Mari kita lihat lebih dekat. 94% dari benua ke-8 terendam di bawah laut. Penemuan benua ke-8 yang dicetuskan oleh 11 ilmuwan ini bukanlah suatu yang kebetulan, karena benua itu sendiri terpisah dari superbenua yang terpisah dari superbenua kuno Gondwana sekitar 100 juta tahun yang lalu. Penelitian geologi menunjukkan bahwa benua yang baru ditemukan itu tenggelam di laut antara 60 hingga 85 juta tahun yang lalu dan terpisah dari benua Australia. Jadi sekarang ketika kerak bumi terus berubah, 94% wilayahnya terendam di bawah laut. Jadi sebenarnya benua ini sudah ada sejak awal, hanya saja tidak ditemukan manusia sejak dini. Pada saat yang sama setelah 6 tahun penelitian,
Peneliti JNS Sains dari Selandia Baru mendapati bahwa meskipun benua ke-8 ini berada di dasar laut, tetapi mengandung energi bahan bakar fosil senilai puluhan miliar dolar AS, sehingga mengandung sumber energi skala besar. Jadi jika benua ini muncul lagi di permukaan suatu hari nanti, maka energi bumi akan mencuat kembali. Lalu di mana tepatnya benua ke-8 ini? Ini adalah dasar laut yang terletak di bagian barat daya Samudra Pasifik. Dan daerah yang kita saksikan di permukaan air itu terletak di Kaledonia Baru dan Pulau Utara dan Selatan Selandia Baru. Jadi sekarang masih bisa melihat sebagian darinya. Tentu saja, karena itu adalah benua bawah laut, jadi bukanlah sesuatu yang mudah untuk bergabung dengan barisan benua. Ketika 11 ilmuwan ini mengusulkan penggabungan dengan benua yang sudah ada, mereka memberi nama Zealandia pada benua baru itu. Luas seluruh benua Zealandia adalah sekitar 5 juta kilometer persegi. Jadi tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Hanya saja saat ini komunitas ilmiah belum mendefinisikannya sebagai benua ke-8. Jadi planet kita masih 7 berupa benua dan 4 samudra. Begitu 7 benua menjadi benua ke-8, maka Zealandia akan menjadi benua yang terkecil di dunia. Karena 94% benua Zealandia terendam air, sehingga menjadi faktor utama yang mengurangi area luasnya. Kontroversi benua ke-8. Namun seperti yang disebutkan di atas, masih ada area lain di mana masalah benua ke-8 juga diperdebatkan, yaitu wilayah lembah celah besar Afrika Timur. Tetapi ini adalah wilayah yang sepenuhnya tidak sama. Dari analisis ilmuwan mereka menyimpulkan bahwa lembah celah besar Afrika Timur sedang mengalami retakan dan terus bergerak, dan tekanan akan terus meningkat ketika terus bergerak kedua sisi seiring pergerakan lempeng tektonik Afrika dan Arab, yang mana kemungkinan akan secara langsung membentuk benua daratan lebih representatif daripada ini benua Zealandia. Jadi lempeng bumi kini sedang mengalami perubahan signifikan. Namun akan memakan waktu sekitar 1 juta tahun saat wilayah ini terbelah. Menurut perkiraan ilmiah, tanduk Afrika akan sepenuhnya terpisah dari benua Afrika, tetapi waktunya masih sangat-sangat jauh. Dan oleh sejumlah ilmuwan, tanduk Afrika ini disebut benua ke-8 bumi yang disebut sebagai Afrika Timur, sehingga memicu perdebatan tentang benua ke-8 terkait siapa sebenarnya yang layak disebut sebagai benua ke-8 itu. Jika keduanya dianggap benua, bukankah akan ada benua ke-9? Ini akan menjadi titik perdebatan ilmiah di masa depan. Secara keseluruhan, baik itu lembah celah besar Afrika Timur atau Zealandia yang terendam di bawah laut itu, yang secara langsung menjadi benua. Namun sebelum didefinisikan secara ilmiah, maka 7 benua yang dikenal itu tidak akan menjadi sejarah, tetapi di masa depan kita tidak akan dapat mendefinisikannya lagi. Bagaimanapun, lempeng bumi masih terus bergerak dan memang ada kemungkinan perkembangan di masa depan. Jadi masih terlalu dini terkait berapa lama benua ke-8 akan didefinisikan atau diakui sebagai sains. Dan bila tiba saatnya, mungkin banyak kalangan yang akan bertanya, siapa yang akan menjadi pemilik dari benua yang terpisah itu? Yang pasti ini akan menjadi pertarungan sengit lagi. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.